Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa di rumah, ketahuilah, setiap kita itu harus menjalankan setiap perintah-perintah Allah. Kita itu harus selalu mengingat Allah, harus beriman kepada Allah, dan harus selalu bertakwa kepada Allah sebagai seorang muslim. Dan salah satu perintah Allah untuk menjalankan perintah Allah, salah satu cara untuk menjalankan perintah Allah adalah membaca Al-Quran. Dan pertanyaannya adalah pada dakwah kali ini adalah, apakah pemirsa sudah membaca Al-Quran hari ini? Itu pertanyaan besar kita. Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran? Kapan terakhir kali kita murojaah hafalan, menambah hafalan, serta kapan terakhir kali kita menyentuh Al-Quran saja? Oleh karena itu, pada dakwah kali ini saya Muhammad Alif akan menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran dan para pembaca. Yang pertama, kita langsung masuk saja tanpa banyak basa-basi. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga keasliannya dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Masih Allah jaga. Dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan memeliharanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat tersebut, kalau Allah itu yang menurunkan Al-Quran serta Allah yang akan memeliharanya sampai hari kiamat. Akan Allah selalu jaga isinya dan juga yang lainnya. Dan yang kedua itu ada setiap huruf yang kita baca di Al-Quran itu berbuah pahala. Dalilnya apa? Dalilnya itu ada di hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu akan dikali lipatkan 10. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, setiap kita membaca satu huruf yang ada di Al-Quran, kita mendapatkan satu kebaikan. Contohnya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. Oleh karena itu kita mendapat 3 pahala, 3 kebaikan, dan 3 kebaikan tersebut dikali lipatkan 10, jadi 30 kebaikan. Bayangkan, hanya membaca 3 ayat, 3 huruf, kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana jika kita membaca bismillah sebelumnya, kita membaca a'udzubillah sebelumnya, dan itu mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah Al-Quran akan menjadi penolong syafaat di hari kiamat kelak. Dalilnya ada di ada di hadis riwayat Muslim yang berbunyi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang kepada kalian pada hari kiamat dan akan menjadi syafaat penolong bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu kita harus selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita di saat kita sudah tidak memiliki harta, tidak memiliki anak, tidak memiliki hal yang lainnya, dan hanya amal dan Al-Quran lah yang akan menjadi penolong serta syafaat di hari kiamat kelak. Dan pertanyaannya adalah dan mulai dari saat ini kalian pemirsa di rumah harus selalu membaca Al-Quran dan menjaganya. Jangan biarkan Al-Quran itu hanya berada di rak dan berserakan serta berdebu karena tidak pernah dibaca ataupun dipegang sama sekali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaimihim muslimin wa kulli zambi. Dan yang salah itu datangnya dari saya serta syaitan, dan yang benar itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.